Ada kalanya kita dilukai oleh orang lain gitu ya, baik dari perkataan, perilaku, atau mungkin sikap gitu ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Secara psikologinya mungkin kita akan sangat terluka gitu ya, terzolimi, dan pastinya akan sangat sulit gitu untuk memaafkan orang-orang tersebut. Tapi ternyata ketika kita sulit untuk memaafkan orang lain, kita pun akan sulit mendapatkan kebahagiaan. So, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan memaafkan? Hari ini kita akan membahas secara tuntas dalam Smart Happiness. Yang pagi hari ini, Smart Listeners, Audrey senang sekali bisa kembali lagi menemani Anda di jam 7 sampai dengan jam 8. Seperti biasa bersama dengan motivator leadership and happiness kita, dan ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa. Gimana, Pak Arfan? Sehat ya? Luar biasa bahagia ya. Oke. Hari ini kuning-kuning, fresh banget. Semoga cuaca hari ini juga bisa cerah gitu ya, seperti, Oh, baju Pak Arfan pagi hari ini. Kita membahas tentang forgiveness, ini masih dalam rangkaian Seven Laws of Happiness, seperti itu ya Pak Arfan ya. ya, Kalau kita flashback, kita kemarin sudah sempat bahas, ada sabar, syukur, simplicity, love. Sekarang kita masuk ke forgiving. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain gitu ya, yang mungkin kalau didengar, aduh, temanya berat banget nih Pak Arfan pagi hari ini, cukup sulit ya untuk diterapkan. Tapi sebelum kita masuk ke, apa kaitannya forgiving dengan happiness, mungkin kita bahas dulu satu lagu yang cukup upbeat tadi pagi. Kita buka gitu ya, Smart Happiness, Forgiveness, sorry, dari Toby Mac. Apa nih maknanya, Pak Arfan? Silakan. ya. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kita kan sudah pernah bahas ya kalau Seven Laws of Happiness itu fase pertama adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Yes. Nah itu rumusnya ada 3, yaitu sabar, Mhm. kemudian syukur, dan simplicity. Ya, itu 3 tuh, 3 kiat gitu ya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, kita masuk ke fase yang kedua. Mhm. Fase kedua adalah berdamai dalam hubungan kita dengan orang lain. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kalau tidak bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain, hubungan kita juga tidak membahagiakan, tentunya kita juga akan sulit untuk bahagia. Mhm. Nah, dalam kaitan dengan hubungan dengan orang lain, rumusnya juga 3, ya, yaitu love, giving, dan forgiveness. Love, giving, dan forgiveness. Jadi dasarnya itu adalah cinta, Mhm. kemudian eh, prakteknya adalah memberi dan memberi maaf gitu. Ya. Ya, cinta, memberi dan memberi maaf, love, giving, dan forgiveness. Nah, pagi hari ini kita sudah sampai ke rahasia yang keenam, yaitu forgiveness. Forgiveness, oke. Ya, Yes. boleh dibilang forgiving, boleh Oke. dibilang forgiveness. Kadang-kadang saya juga senang juga kalau menyebutnya forgiving ya, Forgiving karena ya. jadi lebih enak gitu ya. Love, giving, forgiving. Forgiving. Nah, Oke. itu kan enak kan? Yes. Love, giving, forgiving. Jadi secara ininya Rimnya juga ya. Aha. ya, nyambung lah ya, secara pengucapan juga nyambung gitu. Love, giving, forgiving. Ya. Nah, lagu pada pagi hari ini dari Toby Mac ini bagus sekali ya, dari sisi beatnya juga, dari sisi syairnya juga. Ya. Mhm. Dan ini lagu ini kalau Audrey lihat di YouTube Yes. itu sudah ditonton lebih dari 15 juta orang. Wow, oke. Ya. Jadi sangat terkenal. Jadi Yes. pasti banyak smart listener yang sudah pernah mendengarkan lagu ini. Jadi Mhm. lagu Forgiveness ini berbicara tentang bagaimana setiap orang membuat kesalahan. Jadi setiap orang tuh pasti bikin salah, udah gitu aja. Pasti, pasti. Ya. Tetapi penting bagi kita untuk bisa memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita bisa menemukan penyembuhan. Ya, penyembuhan itu bukan semata-mata pada hubungan kita dengan orang lain, tapi yang paling penting adalah dengan memaafkan kita bisa sembuh dan bertumbuh. Nah itu, Mhm. sembuh dan bertumbuh dengan memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, kita akan sulit sembuh dan sulit bertumbuh, gitu ya. Nah, mari kita lihat syairnya ini yang bagus sekali. Yes. Cause we all make mistakes sometimes, ya. Karena kita semua terkadang melakukan kesalahan. And we all step across the line. Dan kita semua melangkah melewati garis. But nothing sweeter than the day we find forgiveness. Forgiveness. Tapi tidak ada yang lebih manis daripada suatu hari di mana kita sudah menemukan
yang namanya memaafkan itu, ya, mengampuni, memaafkan. And we all stumble and we fall. Dan kita semua tersandung dan jatuh. Bridges burn in the heat of it all. Jembatan, ya, jembatan-jembatan itu terbakar dalam panasnya semua itu. But nothing sweeter than the pain we call time for forgiveness. Tapi tidak ada yang lebih manis dari rasa sakit, ya, lebih manis dari rasa sakit yang kita sebut sebagai waktu untuk pengampunan. Waktu untuk memaafkan. Ya. We all need forgiveness. Kita semua membutuhkan, sangat membutuhkan yang namanya pengampunan. Ya, we all need forgiveness. Itu, Audrey. Oke, ini satu lagu yang mungkin kalau Anda maknai lebih dalam gitu ya, nggak hanya sekedar mendengar aja, ini akan menjadi satu pengingat lah untuk kita reminder di pagi hari ini bahwa memang memaafkan itu indah gitu ya, Pak Arfan Betul. ya. Tapi Betul. sebelum kita masuk ke tema kita, tema besar kita forgiveness, kita break sejenak gitu ya, Pak Arfan, dan juga kita tanya kali sama listeners ya. Menurut Anda memaafkan itu sesulit itukah atau menurut Anda sudah ada di level ya sekarang sudah lebih mudah gitu ya untuk memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati Anda. Silakan boleh sharing atau mungkin Anda pengen cerita juga pernah punya pengalaman memaafkan orang dengan kesalahannya bla bla bla, juga boleh banget. Nanti kita bisa bahas ya Pak Arfan kalau ada case-case seperti itu. Silakan di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Dalam topik forgiveness, listeners, mungkin kalau Anda menyimak gitu ya perbincangan hari ini, Anda langsung mengingat-ingat gitu ya, kesalahan-kesalahan apa aja nih yang orang-orang dibuat ke saya sampai saya sulit untuk memaafkan gitu ya. Mungkin setelah kita mendengarkan talk show ini, Anda juga berkeinginan untuk memaafkan orang lain, mungkin ya, kita harapkan seperti itu, tapi yang pasti kita kenalan dulu nih dengan forgiveness ini. Sebenarnya Pak Arfan, kenapa sih forgiveness ini masuk ke dalam Seven Laws of Happiness gitu ya? Apakah ini jadi salah satu unsur yang cukup penting gitu dalam kita mencapai kebahagiaan kita? Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi tanpa memaafkan, tanpa kemampuan memaafkan, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Oke. Dan itu sederhana sekali ya penjelasannya ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita menyimpan rasa marah, jengkel, dendam, bahkan sampai benci, apakah kita bisa bahagia? Nggak akan bisa. Dan penyakitnya ada di siapa? Ada di kita atau ada di orang yang menyakiti kita? Ada di kita, orang yang menyakiti nggak peduli ya Pak. Nggak peduli. Kan yang menyimpan kita, yang menyimpan bara apinya itu kan kita. Berarti yang kemungkinan besar akan terbakar kita. Ya. Bukan orang yang menyebabkannya gitu. Nah, kalau kita menyadari itu, maka memaafkan itu menjadi sebuah tindakan yang lebih mudah kalau kita menyadari itu, bahwa ketika kita tidak memaafkan, maka yang menderita kerugian paling besar itu adalah kita. Itu Audrey. Dan tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Bayangkan ada orang yang ngomongin kita aja gitu ya. Ada orang yang ngomongin sesuatu yang nggak baik mengenai kita di belakang kita, kan kita merasa nggak nyaman kan? Betul. Mana mungkin kita bisa bahagia gitu. Jadi itulah makanya forgiving atau forgiveness ini ada di dalam yang namanya the seven laws of happiness gitu. Karena kalau kurang ini aja, kebahagiaan jadi berantakan gitu. Yes. Kalau kurang kemampuan memaafkan ini. Itu Audrey. Oke. Tadi Pak Arfan bilang ada penyakit gitu ya, yang mungkin kalau kita nggak memaafkan orang lain akan menjadi penyakit yang bahkan merebak gitu ke seluruh tubuh kita, bahkan pikiran dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, apa aja sih sebenarnya yang mengganggu kita nantinya ke depan Pak Arfan? Apakah sampai ke aktivitas dan lain sebagainya Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi ini ada di dalam buku saya nih, The Seven Laws of Happiness. Oke. Ya. Ada cerita mengenai seorang dokter, namanya Dr. Gerald Jampolsky. Oke. Dr. Gerald
Polsky ini adalah seorang dokter medis yang kemudian dari hasil pendekatan dia kepada pasien, dia menemukan bahwa banyak pasien-pasien yang bermasalah itu, ya, yang mengalami masalah medis, ya, masalah fisik gitu ya. Tapi setelah ditelusuri kenapa dia seperti itu, ternyata ada luka di dalam batinnya gitu, di dalam hatinya, karena dia tidak mampu memaafkan orang lain. Oke. Nah, ternyata ketika kita tidak mampu memaafkan orang lain itu, muncul banyak penyakit di dalam diri kita. Nah, beberapa akan saya bacakan nih beberapa penyakitnya itu ya. Coba ya, saya lihat dari buku saya ini ya. Yes. Ya. Ada banyak sekali penyakit gitu ketika kita tidak mampu memaafkan orang lain. Misalnya sakit kepala. Nah, ini ya, sakit kepala yang berulang-ulang gitu. Katanya karena tidak mampu memaafkan orang lain. Ya, kemudian apalagi nih? Sakit punggung. Oh, itu banyak ya. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali penyakit gitu ketika kita tidak mampu memaafkan orang lain. Saya kok nggak ketemu nih. Oke. Tapi ada banyak sekali gitu. Yes, ya. yes, yes. Nanti Anda bisa cari nih di buku saya ini ya, di The Seven Laws of Happiness. Ada banyak sekali penyakit-penyakit yang kelihatannya kalau kita lihat itu penyakit fisik gitu ya. Ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri sejak kapan kamu menderita penyakit ini gitu ya, mulainya ini kapan gitu ya. Terus peristiwa apa yang kalau kamu ingat ini, misalnya dia bilang baru sekitar 3 bulan lalu nih saya mulai menderita penyakit ini. Oh ya, bisa nggak kamu ingat-ingat 3 bulan yang lalu itu ada kejadian apa ya yang terjadi pada dirimu? Yang membuat kamu merasa kurang nyaman, membuat kamu marah mungkin. Dicari tuh. Ketemu, oh ini. Waktu itu ada orang yang mengecewakan saya, dia sudah janji gini-gini, tapi dia nggak melakukan, nggak memenuhi janjinya, saya marah. Apa yang terjadi pada saat itu? Ah, udah. Akhirnya ketemu, bos. Sebetulnya penyakit itu berawal dari ketika dia tidak mampu memaafkan orang ini gitu, karena orang ini sudah berbuat kesalahan yang menurut dia cukup fatal gitu. Ya. Gitu, Audrey. Jadi ada banyak sekali nih. Ini saya nggak hafal ya, tapi di dalam buku saya ini penjelasannya cukup rinci gitu. Ada banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena kita tidak mampu memaafkan orang lain. Yes. Jadi kita yang akan menderita gitu, Audrey. Bukan orang itu, tapi kita yang akan menderita gitu. Itu, Audrey. Yes. Tapi yang apa ya, Pak Arfan, yang mungkin banyak kita mispersepsi gitu ya, bahwa dalam definisi memaafkan itu banyak orang bilang tuh kalau kita bisa memaafkan ya kita berarti bisa melupakan. Nah, ini kalau kita mendengar statement ini apakah selaras gitu dengan happiness atau justru memang nggak usah dilupakan juga ternyata kita bisa loh memaafkan gitu, Pak Arfan? Ya, ini statement yang totally wrong ini. Oke. Salah banget gitu ya, salah banget gitu ya. Kalau Anda melupakan itu namanya bukan forgiveness. Itu namanya amnesia. Ya kan? Kalau Anda melupakan itu namanya amnesia gitu. Betul. Forgiveness itu tetap mengingat, tapi bukan mengingat-ingat. Sorry ya. Forgiveness itu ingat pada kejadiannya, tapi bukan mengingat-ingat. Tolong dibedakan ingat dengan mengingat-ingat. Yang seringkali kita lakukan tuh mengingat-ingat. Yes. Mengingat-ingat itu adalah seperti kalau kita lagi masak gitu, motong bawang misalnya gitu ya. Terus tangan kita teriris gitu, kena pisau gitu. Tangan kita tuh kena pisau gitu. Kan sakit ya, berdarah ya. Oke, kita obatin. Tapi kemudian udah tahu itu sakit, kita ambil lagi pisau, iris lagi tangan kita. Darah lagi, sakit lagi, ambil lagi pisau, iris lagi tangan kita. Kan itu aneh ya orang yang melakukan seperti itu. Tetapi kita sering loh melakukan seperti itu. Ya, ketika kita disakiti sama orang, misalnya ada orang mengirimkan pesan, ada teks WA misalnya yang mengecewakan kita, yang buat kita marah. Kemudian WA-nya itu bukan dihapus, tapi disimpan sebagai barang bukti. Ini bukti nih. Kalau ya. Nanti satu ketika akan diperlukan, disimpan itu. Bukan dihilangkan. Nah, kemudian seringkali dibaca. Nah, yang menarik ketika kita baca itu tulisan itu, padahal nih kejadiannya udah setahun yang lalu, tapi kita baca lagi, itu sakitnya masih sama loh, seperti setahun yang lalu.
Nah, itulah kebodohan kita yang seringkali tidak kita sadari. Apa itu kebodohan kita? Udah tahu itu sakit, ambil lagi pisau, iris lagi. Ambil lagi pisau, iris lagi. Nah, itu. Nah, itu namanya mengingat-ingat. Mengingat-ingat. Bahkan kita seringkali membayangkan gitu wajah orangnya ketika mengatakan itu. Kita putar filmnya. Di kepala kita, kita putar filmnya. Bahkan ditambahin dikit-dikit kadang ya bumbunya. Tambahin bumbu-bumbu, ya, biar lebih seru lagi. Iya. Biar lebih valid lagi. Kenapa kita sakit itu lebih valid lagi. Itu namanya mengingat-ingat. Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Tapi kalau ingat, itu harus. Itu tanda bahwa Anda sehat. Karena kalau Anda sudah lupa, berarti Anda sedang mengalami penyakit. Betul. Nah, gitu. Jadi, forgiveness itu adalah kita ingat kejadiannya, tapi kita bisa mengattach, mendetach perasaannya. Bahkan kita bisa menceritakan pada orang lain itu dengan tertawa misalnya. Kita bisa menceritakan itu karena apa? Perasaannya sudah kita detach gitu, sudah kita lepaskan dari kejadiannya. Kita bisa mengingat kejadiannya, tapi kita melepaskan perasaan dari kejadian itu. Jadi forgiveness itu bukan forgetness gitu. Jadi to forgive itu beda dengan to forget gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah jadi orang itu ada yang tidak bisa memaafkan dan juga tidak bisa melupakan. Itu orang yang paling menderita di dunia ini. Tapi ada juga orang itu yang memaafkan dan melupakan. Orang yang memaafkan dan melupakan, dia akan ketemu masalah yang sama lagi. Dan dia akan disakiti lagi. Karena dia udah lupa dengan kejadian itu. Ada orang yang minjem uang sama kita, terus menghilang selama 1 tahun, akhirnya kita maafkan, tapi kita lupakan juga. Besoknya dia setelah setahun datang lagi, minjem uang lagi sama kita. Kita kasih lagi. Itu kan kita bodoh namanya gitu. Terulang lagi. Terulang lagi. Jadi ketika kita tidak ingat, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi apa itu memaafkan? Memaafkan adalah ya memberikan pengampunan, tapi tidak melupakan kejadiannya. Kejadiannya adalah pembelajaran bagi kita. Orang yang melupakan adalah orang yang tidak belajar dari apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dan orang yang tidak belajar, kata seorang filsuf namanya George Santayana, orang yang melupakan gitu ya, itu akan dikutuk untuk mengalami itu sekali lagi. Oh, oke. Itu Audrey. Yes. Ini seperti statement yang diberikan Saint O di channel YouTube kita ya. Forgive but never forget the lesson gitu ya. Jadi jangan dilupakan pembelajarannya, perasaan kesel marahnya itu yang dilupakan. Itu yang dilupakan, benar. Emosinya yang didetach. Ya, betul. Oke, nanti kita akan membahas satu hal yang cukup menarik juga nih Pak Arfan. Ada pertanyaan ya bahwa udah coba maafin orang, udah coba ingat-ingat kebaikan orang, tapi kok masih susah banget ya Pak Arfan. Gimana lagi caranya sebenarnya? Silakan nanti Anda juga sales yang mungkin punya pertanyaan, punya sharing juga, monggo ya, dikirimkan di 0812 11 12 959 ataupun di channel YouTube kami. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami karena kami akan jeda sesaat. So, kami akan kembali setelah yang satu ini.